Halo everyone, salam Fransiskus berjiwa besar. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri dengan Deriwan Bu dari absen 11. Saya Nikolaus Kelvin Irawan dari absen 28. Saya Florentina Wididantari, absen 14. Saya Kristian Daniela Manulang dari absen 7. Dan saya Vina Sevianti dari absen 35. Kami akan membuat inovasi demi keselamatan bumi berupa pembangkit listrik dari energi alternatif. Penasaran nggak sih kita membuat pembangkit listrik dari energi apa? Untuk menjawab rasa penasaran kalian, yuk simak video ini sampai akhir. Tahukah kamu, sumber energi listrik di dunia ini masih bergantung pada sumber energi tidak terbarukan, seperti bahan bakar fosil yang proses pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun dan dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan. Dampak buruk yang telah kita rasakan mulai dari menipisnya lapisan ozon hingga pemanasan global. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan sebuah inovasi baru yaitu PLTB dan PLTS sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan yang akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari pada kehidupan manusia. Salah satu penyebab terjadinya angin adalah karena adanya perbedaan radiasi matahari yang menyebabkan perbedaan suhu udara dan perbedaan tekanan hingga menimbulkan gerakan udara atau angin itu sendiri. Dalam PLTS, tenaga surya bisa dimanfaatkan sebagai alat gerak mobil. Pancaran cahaya matahari yang diserap oleh panel surya akan diubah menjadi energi listrik untuk menggerakkan mobil. Sedangkan PLTB akan membantu menggerakkan kincir angin, sehingga energi gerak yang dihasilkan dapat berubah menjadi panas. Panas yang kemudian menjadi energi cahaya yang menghidupkan lampu garasi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Sumber energi dapat diklasifikasikan berdasarkan pemakaiannya, yaitu energi primer dan energi sekunder. Energi primer merupakan energi yang berasal dari sumber energi di alam tanpa mengalami perubahan energi. Sedangkan energi sekunder adalah energi yang berasal dari sumber energi primer. Dengan kata lain, energi sekunder merupakan energi primer yang sudah mengalami proses tertentu. Selain itu, energi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan ketersediaannya, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang dapat diperbarui secara alami. Contohnya matahari, air, panas bumi, angin, dan bioenergi. Kelebihan dari energi tak terbarukan lebih mudah untuk ditemukan, juga tidak dipengaruhi oleh cuaca sehingga dapat digunakan secara stabil. Kekurangan sumber energi tak terbarukan yaitu menambah pemanasan global. Dikarenakan energi tak terbarukan melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global terjadi. Kelebihan dari energi terbarukan yaitu ramah lingkungan karena energi terbarukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Juga energi terbarukan ketersediaannya melimpah sehingga dapat digunakan terus-menerus. Kekurangan dari energi terbarukan yaitu biaya operasional yang sangat tinggi dan juga cara pengolahannya membutuhkan ahli-ahli di bidangnya. Indonesia memiliki potensi energi angin yang besar yang mencapai 154,6 GW, termasuk 60,4 GW dari daratan dan 94,2 GW dari laut. Potensi ini tersebar luas di berbagai wilayah, termasuk Indonesia Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Selatan. Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Diproyeksikan mencapai 3.294 GWP dengan radiasi matahari rata-rata di atas 4 kWh per meter kuadrat per hari. Namun pemanfaatan energi surya masih belum optimal dengan kapasitas terpasang PLTS baru sekitar 0,3 GW. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target baruan energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Dengan energi surya menjadi salah satu sumber utama. Proyek ini dilakukan dengan tujuan yang pertama, untuk mengetahui proses konversi energi angin atau PLTB menjadi energi listrik. Yang kedua, untuk mengetahui proses konversi energi surya atau PLTS menjadi energi listrik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui alasan mengapa penggunaan PLTB dan PLTS penting untuk masa depan. Manfaat dari proyek ini diantaranya yang pertama, untuk menjaga lingkungan supaya terhindar dari kerusakan lingkungan. Yang kedua, untuk memberi edukasi tentang manfaat energi terbarukan yang memiliki potensi berlimpah di alam. Dan yang ketiga, untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan alih-alih sumber energi tak terbarukan yang memiliki banyak risiko.
Cara kerja mobil tenaga surya yaitu ketika panel surya menerima energi cahaya dari matahari, energi tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik akan berubah menjadi energi mekanik dan energi kinetik pada dinamo. Energi tersebut akan memutar rotor dan proses pada dinamo. Lalu, roda mobil yang sudah dihubungkan dengan dinamo akan ikut berputar mengikuti gerakan poros dinamo, sehingga mobil dapat bergerak maju. Cara kerja lampu dengan tenaga bayu yaitu ketika kincir angin berputar akibat embusan angin, poros dinamo yang terhubung dengan baling-baling kincir akan ikut bergerak dan turut menggerakkan rotor. Energi kinetik dari angin akan berubah menjadi energi mekanik. Setelah itu, berubah menjadi energi listrik pada dinamo yang terhubung dengan kabel sehingga dapat menyalakan bohlam lampu. Kelebihan mobil tenaga surya yang pertama, ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara ataupun emisi gas rumah kaca. Yang kedua, hemat biaya karena tidak perlu merogoh kocek untuk membeli bahan bakar minyak. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama, jika tidak mendapat cahaya matahari, mobil tidak dapat bergerak karena tidak mendapat sumber energi. Yang kedua, kecepatannya tidak dapat diatur sesuka hati karena menyesuaikan dengan intensitas cahaya matahari. Kelebihan lampu tenaga bayu yaitu ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polutan, hemat biaya karena tidak perlu merogoh kocek untuk biaya listrik, mengurangi ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Kekurangannya, sumber energi berupa angin yang tidak menentu, memerlukan lahan yang luas untuk pemanfaatan angin yang maksimal.